Baik, Ibu akan menjelaskan tentang nilai tempat ya. Jadi Ibu coba tulis 128. Nah, kalau ini kan anak-anakku sudah tahu semua. Cara menentukan nilai tempat itu kita perhatikan di angka paling di belakang ya. Yang paling di belakang itu adalah satuan. Terus setelah satuan puluhan, lalu setelah puluhan itu di depannya itu ratusan. Jadi begitupun seterusnya, di depannya ada ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, bahkan sampai triliunan sudah pernah kita pelajari ya tentang nilai tempat. Nah, kalau untuk materi kali ini, bagaimana kalau bilangan tersebut sudah pakai koma? Misalnya nih, Ibu kasih soal 20,125. Bagaimana nilai tempatnya ini? Apakah kita menentukan satuannya masih dari belakang atau bagaimana? Nah, ini berbeda kalau angkanya seperti di atas. Kalau seperti di bawah ini, jadi kita fokus dulu angka di depan koma. Nah, angka yang pertama di depan koma itu nilai tempat satuan. Begitupun di depannya sama seperti di atas, puluhan. Nah, kalau masih ada lagi angka di depannya berarti ratusan, angka di depannya lagi ribuan, dan seterusnya. Jadi yang jadi fokus kita itu pas di depan koma. Nah, bagaimana angka yang di belakang koma? Angka yang di belakang koma itu beda ya, bukan lagi satuan seperti ini, tapi untuk angka pertama di belakang koma itu disebut dengan sepersepuluhan. Seperti itu ya. Terus angka selanjutnya adalah seperseratusan dan seterusnya, seperseribuan. Jadi kenapa seperti ini? Karena kalau ini kan ceritanya adalah pecahan desimal ya. Kalau sudah pakai koma-koma itu desimal. Nah, ketika dia diubah menjadi pecahan biasa, maka pakai per seperti ini. Jadi mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami ya penjelasan Ibu. Jadi untuk soal nomor 1 itu kalian menuliskan nilai tempatnya. Jadi misalnya nih angka 2 ini tentu berada di puluhan, angka 0 di satuan. Terus angka pertama yang di belakang koma itu sepersepuluhan, angka kedua di belakang koma seperseratusan, angka ketiga di belakang koma itu seperseribuan, dan seterusnya. Seperti itu ya. Baik, untuk soal nomor 2 itu jadi di situ ada satuan berat, ada satuan panjang juga. Nah, ini Ibu jelaskan dulu. Untuk satuan beratnya itu dimulai dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Jadi ini sudah ada aturannya ya, anak-anakku yang pernah hadir itu Ibu sudah jelaskan. Kalau turun satu anak tangga itu dia dikali 10, begitupun sebaliknya kalau naik satu anak tangga berarti dia dikali 1/10, atau sama dengan dibagi 10 gitu. Jadi kalau misalnya turun 2 anak tangga, berarti dia kali 10 berarti kali 100, dan seterusnya. Misalnya Ibu kasih contoh 1000 gram berapa kilogram. Jadi kalau soalnya seperti ini, jadi kita start dari gram naik ke kilogram. Jadi kita hitung kita naik berapa anak tangga, 1, 2,
3. Berarti dibagi 1000 karena dia naik 3 anak tangga, maka 1000 ini dibagi 1000 sama dengan 1, maka 1000 gram itu sama dengan 1 kilogram. Begitupun untuk satuan panjang itu G-nya ini diganti saja dengan M. Jadi mulai dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Aturannya juga sama. Jadi kalau turun satu anak tangga itu dikali 10, kalau dia naik satu anak tangga itu dikali 1/10 atau dibagi 10. Seperti itu. Jadi tergantung dari berapa kali dia turun dan berapa kali dia naik. Nah, untuk soal nomor 3 itu di situ kita diminta untuk mengisi tanda ketidaksamaan. Jadi ibu akan ajarkan yang mana-mana sajakah tanda ketidaksamaan. Tidak sama itu berarti berbeda ya. Kalau sama berarti dengan simbol sama dengan. Kalau tidak sama dengan berarti seperti ini, sama dengan langsung dicoret. Namun umumnya yang kita pelajari juga ada tanda lebih besar dan ada tanda lebih kecil. Jadi misalnya nih ada dua bilangan 0,5 dengan 0,25. Nah, yang mana lebih besar? Tentu yang lebih besar adalah 0,5. Maka kita menggunakan tanda lebih besar. Seperti itu. Jadi kalau dibalik 0,25-nya di depan, terus 0,5-nya di belakang, maka 0,25 ini lebih kecil daripada 0,5. Ini contoh ya. Baik, untuk soal nomor 4 itu ada penjumlahan dan ada pengurangan. Jadi ibu kasih contoh soal lain ya, supaya lebih memudahkan untuk mengerjakan. Misalnya 1,25 tambah 2,33. Ini contoh ya. Ini dijumlah, maka kita jumlah dari belakang. 5 tambah 3 8, 2 tambah 3 5, komanya diturunkan ya. 1 tambah 2 3. Jadi sangat mudah sekali. Namun kalau misalnya terkadang kita juga dapat soal seperti ini. 1,2 tambah 1,35. Jadi ingat ya, yang jadi patokan lurusnya itu adalah komanya. Jadi 5-nya, karena ini kan sama halnya 1,20, sama halnya 0 di sini. Jadi 5 tambah 0 itu tetap 5. 2 tambah 3 5, komanya diturunkan, 1 tambah 1 2. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana dengan pengurangan? Pengurangan pun tetap sama ya. Jadi kita pakai soal ini lagi. 2,33 dikurang 1,25. Nah, kalau soalnya seperti ini masih tetap pakai sistem meminjam. Jadi di sini menjadi 13. Pinjam dari depannya ya, angka di depannya. Jadi setelah dipinjam di sini berarti tinggal 2. 13 kurang 5 8 ya. Nah, 2 kurang 2 berapa? 0 ya. Komanya diturunkan. 2 kurang 1 1. Jadi 1,08. Seperti itu.